Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali lagi seperti biasa, yang dimana di hari Rabu kita berjumpa lagi di pembelajaran sistem komputer. Kiranya kita tidak pernah berhenti untuk bagaimana kita mengembangkan diri tentang teknologi yang ada sekarang ini, apalagi dalam dunia komputerisasi. Kita sebagai anak-anak PKI, tentunya kita harus mendalami hal ini supaya kita lebih mahir lagi untuk kedepannya. Oke, sebelum kita masuk kepada inti ke topik pembelajaran kita hari ini, tentunya jangan lupa untuk selalu mengisi absen. Jangan sota ikut ini virtual, habis itu sota lupa. Jadi jangan lupa sebentar selesai pertemuan kita saat ini, jangan lupa untuk mengisi absen di aplikasi kelas 7 kita sebagai aplikasi utama yang mengontrol untuk pendataan kita di sepanjang semester ini juga. Oke, kita masih kepada topik yang lalu, di mana yang lalu kita tidak sempat untuk menyelesaikan satu topik yang ada mengenai tentang fungsi dan organisasi dari komputer itu. Jadi kita di sini akan melanjutkan dengan topik kita yang lalu. Kalaupun ada yang sudah mengikuti yang minggu lalu, pasti sudah tahu apa yang dijelaskan di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Pembahasan di minggu lalu mengenai apa? Banyak menceritakan tentang apa? Menjelaskan tentang apa di situ? Materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ini flashback dulu. Kayak ada yang sedikit lupa di sini. Boleh tulis di kolom chat kalau rasa malu bilang. Sebelum turun ke EDP, inti pertemuan kita. Oh, ada yang selalu lupa ini. Oke, jadi yang lalu itu kita sudah membahas tentang namanya otak. Bukan otak manusia, tapi otak yang ada di komputer dan seberapa kuatnya penyimpanan dari otak itu. Atau dalam hal ini dibantukan dengan memori. Nah, jadi memori itu sebagai perangkat bantuan dari prosesor supaya dia menyimpan data itu tidak hilang. Karena prosesor itu dia hanya bersifat sementara. Jadi datanya hanya bersifat sementara, makanya dia harus dikirim kepada memori. Dalam hal ini ada banyak sekali sih memori yang kita sudah bahas kemarin. Jadi ada SD RAM, ada DDR. Nah, tapi yang sekarang itu sudah masuk ke DDR. Sekarang sudah ada DDR4. Saya cek-cek ternyata masih sampai DDR4. Itu pun sampai ada laptop-laptop baru yang keluar masih DDR4. Belum ada DDR5 atau ada nama yang lain lagi. Mungkin kalau ada yang tahu, boleh ditulis juga di kolom chat yang ada di aplikasi ini. Oke, kita ke topik utama kita atau inti kepada pembelajaran kita.
Oke, di sini ada dalamnya. Ini yang minggu lalu. Ada RAM, DRAM, SDRAM, SRAM. SDRAM mungkin masih ada. Saya pernah juga lihat, tapi ini untuk laptop-laptop atau kalau PC sudah tidak ada. Kalau laptop-laptop masih ada, laptop-laptop yang misalnya yang Chromebook atau laptop-laptop yang di bawahnya mungkin harga-harga sudah 5 juta ke bawah. Karena harga sedemikian seperti itu, jadi ada yang masih menggunakan seperti ini, SDRAM. Tapi kebanyakan sudah masuk ke ini. Apalagi yang sudah masuk ke high end atau misalnya dengan kapasitas atau teknologi yang semakin bagus, kebanyakan sudah memakai RAM seperti ini. Oke, kita ke berikut. Kalau yang lalu tentang RAM, sekarang ROM atau read only memory. Kalau di atas read access memory, kalau ini read only memory. Nah, seperti apa itu? Kita bisa lihat juga di sini. Jadi ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Jadi cuma dia read only. Kalau tadi read access memory. Kalau yang di atas dia boleh baca, dia boleh tulis. Kalau ini dia cuma sekedar baca saja. Dia tidak bisa menyimpan. Itu yang orang bisa dapati, misalnya ada istilah CD-ROM dan seterusnya. Nah, tapi di sini bersifat lain juga. Nah, data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatil. Kalau yang di atas, itu berbeda ya. Kalau RAM, itu dia bersifat volatil. Kalau yang ROM, dia tidak bersifat volatil atau non-volatil. Nah, artinya, data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Oke, karena dia tidak bergantung kepada arus listrik itu sendiri. Sedangkan yang RAM, PC mati, komputer mati, sudah selesai. Datanya pasti akan terhapus. Jadi ini bersifat sementara. Kalau ROM ini agak berbeda. Nah, karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Sama-sama masih bersifat memori di dalamnya, statusnya masih menyimpan data, tapi yang bedanya di situ. Jadi kita bisa membedakan ya, antara hal yang di atas tadi tentang RAM dan ROM itu sendiri. Sangat berbeda sekali. Ada berapa tipe ROM? Ada ROM murni, ada PROM, EPROM, dan PROM. Nah, jadi ROM dapat digunakan sendiri. Nah, seperti apa itu? Tentunya yang kita tahu, ROM ini adalah penyimpanan yang dalam hal ini terantau tentang hard disk. Jadi itu adalah media-media penyimpanan semua antara RAM dan ROM. Cuma RAM cuma bersifat sementara, kalau ROM itu sudah bersifat tetap. Jadi meskipun orang selesai mati itu komputer, tetap datanya masih tersimpan di situ. Salah satunya hard disk, SSD, dan seterusnya. Oke, tadi mengenai penyimpanan data, memori, baru perangkat berikut adalah perangkat input dan output. Nah, tentunya input dan output ini pasti kita sudah tahu seperti apa input-outputnya. Jadi fungsinya, dari segi fungsinya, jadi dia berfungsi memindahkan data dari ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perangkat input-output. Oke lah, memang betul. Kita harus membutuhkan komputer itu, sebuah sistem komputer itu dia harus membutuhkan perantara ini, input-output. Karena kalau tidak ada input, tidak ada output, bagaimana dia mau bekerja? Bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu? Jadi data itu akan terolah kalau ada datanya. Nah, di mana data itu terbentuk, tentunya harus masuk lewat input itu sendiri. Tuh. Kalau orang pikir secara logika, nggak mungkin tuh sebuah rumah dibuat tapi tidak ada orang tinggal di dalamnya. Nah, bagaimana itu rumah? Jadi rumah itu tidak akan terurus, tidak akan mau bekerja di dalamnya. Contoh bukti misalnya rumah itu akan bekerja, misalnya ada aktivitas di dalamnya. Kalau tidak ada sumber dayanya,
atau orangnya yang di situ. Nah, jadi seperti itulah secara apa ya, ilustrasinya kira-kira begitu. Jadi kalau tidak ada keyboard seperti ini atau mouse, maka data itu tidak akan diproses oleh prosesor sendiri. Kalau cuma ada terhubung dengan keyboard, tapi usernya atau user sebagai penggunanya tidak menekan atau tidak menekan mengklik yang ada perangkat-perangkat seperti ini. Ini kan perangkat-perangkat input. Nah, jadi datanya tidak akan terakses di dalamnya, gitu. Jadi nggak mungkin secara otomatis dia jadi. Dia harus ada penginputan di dalamnya. Apakah dia kamera yang seperti tergunakan, dan kamera itu pun sebagai perangkat-perangkat juga, termasuk perangkat input, karena dia memasukkan, masuk input, masuk output itu keluar. Nah, tentunya, kalaupun dia ada input sudah, baru ada sistemnya, yang di dalamnya ada prosesor, ada memori, tapi tidak ada outputnya. Bagaimana bisa user sebagai pengguna tahu kalau itu gimana dia harus jadi? Prosesnya seperti apa? Misalnya, rupa ini kan ada pakai laptop, ada satu layar TV yang sebagai, jadi kalau kalian di sini ada berbagai macam yang saya tampilkan. Jadi kenapa penampakan juga yang ada di Zoom Sadat ini mungkin agak berbeda. Jadi itu semua disetting. Semua disetting. Di dalam sini ada, kalau ini memang tidak dapat lihat dari kalian, karena kameranya ada di sini. Kameranya di depan user. Jadi di bawah kamera itu ada layar. Di depan sebelah sini juga sih ada layar. Di sini juga ada layar. Jadi sering menggunakan 3 layar di sini. Nah, layar yang ini, layar yang kalian lihat ada tulisan-tulisan ini. Nah, itu layar di situ. Baru layar di ini adalah layar dari cerminan dari kamera yang saya gunakan. Jadi saya tahu sekarang saya lagi melakukan apa tanpa melihat di sini. Kalau yang di sini ini laptop yang saya gunakan, yang sementara mungkin dapat lihat di sini ada Marcelino Pemuka, ada Hidayat, ada Arjen juga Pemuka di situ. Jadi dapat lihat di situ. Jadi dengan berbagai-bagai macam penampilan yang berbeda-beda. Tentunya dari mana? Nah, tentunya dari proses input sendiri. Dari mana proses input sendiri? Dari kamera yang saya gunakan. Dan juga mungkin ada aplikasi yang saya gunakan saat itu. Tapi ini orang bukan berbicara soal aplikasi yang digunakan. Itu lain lagi. Karena aplikasi itu bersifat sistem. Sedangkan yang orang bahas di sini mengenai input dan output itu sendiri. Jadi kita harus paham dulu bagaimana cara kerjanya. Jadi data itu tidak akan tersampaikan kepada user kembali kalau tidak di-input. Misalnya rupa ini, saya klik. Nah, di bagian-bagian yang tertentu yang mungkin jadi inti pembahasan kita. Jadi seperti itu. Atau mouse ini, kalau di situ tidak kelihatan, kalau pasar dapat lihat. Jadi kursor itu dapat lihat, dapat bergerak, ataupun ini saya klik di sini. Nah, itu akan tersampaikan lewat kalian di sini, di lewat Zoom. Itu karena dimasukkan oleh mouse itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi kita paham dulu masing-masing cara kerjanya seperti apa, supaya kita jadi orang yang tidak gaptek kalau orang dibilang. Jadi setidaknya ada pengetahuan lah untuk hal itu. Meskipun kita sudah sering menggunakan, tapi secara alurnya kita mungkin tidak tahu seperti itu. Tapi untuk sekarang saya yakin bahwa kita mungkin sudah tahu, mungkin ada yang sudah lebih tahu tentang hal ini. Oke. Nah, jadi itu saja. Baru berikut perangkat input dan cara kerjanya. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Pertama, alat input langsung. Alat input langsung adalah alat inputnya langsung diproses oleh alat pemproses. Sedangkan alat input tidak langsung, prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Oke, ada yang bisa, oh ini memang sudah bilang. Nah, iya. Mau bilang tuh ini dia, di bawah sudah jelaskan. Ternyata alat input langsung itu berupa
keyboard, mouse, baru touchscreen. Kalau dia memiliki touchscreen, layarnya, baru misalnya dia ada like pen, semacam pena, biasanya digunakan kalau kalian atau tab atau tablet, itu biasanya harus menggunakan pen. Tapi bisa juga menggunakan tangan. Tapi ada alat tertentu, like pen itu juga termasuk alat input di dalamnya. Tapi sistemnya kerjanya hampir sama dengan tangan. Mungkin agak lebih enak. Apalagi kalau orang yang suka menggambar di dalamnya, atau di sini mungkin harus suka menggambar, bisa juga menggambar, bukan juga sekarang sudah bukan secara manual, banyak digitalisasi, orang sudah menggunakan semacam tab ataupun yang lainnya atau tablet seperti apapun itu, dan mereka sudah menggambar langsung lewat digital itu. Nah, jadi seperti itu. Baru ada yang lain-lainnya, ada scanner yang kita bisa lihat di sini juga, ada banyak hal, ada banyak. Nah, sedangkan alat tidak input itu misalnya kayak punch yang dilakukan media punch card atau kartu plong, itu tape yang merekam data ke bentuk media pita. Tapi ini alat-alat seperti ini alat-alat yang dulu masih pakai tape, tape sebelum alat proses oleh alat pemroses. Jadi dorang sudah diproses dulu sebelum diproses oleh perangkat ini sendiri. Jadi dorang ada alat pemroses dari alat itu tersebut dulu, baru dorang kirim ke perangkat sistemnya yang ada di komputer kita. Oke, jadi itu saja untuk hal yang pertama. Nah, ini ada penjelasan, tentunya sudah yang jelas sudah mau baca lagi. Karena pasti semua sudah tahu itu. Keyboard dia berfungsi seperti apa, mouse itu juga seperti apa. Jadi ada keyboard, mouse, scanner. Kalau printer yang saya gunakan, ya biasanya satu paket. Jadi dia bisa scanner, bisa jadi juga sebagai printer. Jadi ada yang mungkin yang terpisah, ada juga yang sudah digabung satu kali. Tergantung juga dengan pasti harganya. Kalau dia sudah satu paket di dalamnya, sudah bisa scanner, sudah bisa print, sudah hampir mirip dengan mesin fotokopi, tentunya pasti akan lebih berbeda. Tapi kebanyakan sudah seperti itu perangkat-perangkat sekarang, karena untuk memudahkan. Kalaupun kita ada printer, ada scanner, mungkin perangkatnya akan lebih banyak, lebih besar, dan ya pasti akan lebih boros lah untuk daya listrik. Jadi kalau ada produsen, pabrikan sebuah printer mungkin dari Canon atau Epson atau hal yang lain, orang sudah biasanya ada satu paket supaya kalaupun mau dibawa-bawa tidak jadi rumit begitu. Bahkan sudah ada yang semakin compact, sudah semakin kecil, bisa dibawa kemana-mana dan bisa diakses kemana-mana. Seperti itulah. Kita bisa cari tahu di sosial media atau di tempat-tempat yang lain supaya kita tahu, oh ternyata ada perangkat seperti ini. Kalau ada mikrofon, ya kalau saat ini ini ada mikrofon yang saya gunakan. Cek, oke. Tadi ada tersorong. Nah itu lantaran serda gerakan ini mikrofon ini atau recorder yang saya gunakan saat ini. Ya, jadi ada kesalahan teknis. Itu masalah mengkabel-kabelan. Tentunya biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu biasanya terjadi dalam perangkat itu sendiri. Apakah karena kabel yang digunakan
atau hal-hal yang lain. Nah, itu hal-hal teknis tentunya. Oke, berikut ada ini pen input. Di dalamnya ini pasti ini adalah tablet atau hal-hal yang lain. Oke, itu sudah kita bahas. Oke, baru berikut yang kedua, ada perangkat output. Kalau tadi input, sekarang ke outputnya. Pasti ada yang sudah tahu seperti apa perangkat output. Tentunya yang sesuatu yang keluar dari sebuah perangkat kita. Apakah dari laptop kita, sebagai monitornya, ada layarnya, ataupun tadi yang saya gunakan, bilang tentang printer dan hal-hal yang lain. Atau speaker. Cuma di sini terpakai earphone. Kalaupun kalian ada yang lebih bagus lagi, itu sama halnya juga itu seperti itu. Kalau kalian juga sempat mendengar ada satu lagu, ada suara-suara musik yang keluar, itu juga ada speaker yang saya gunakan di sini. Jadi sudah lengkap lah untuk hal itu. Oke, ini ada printer, tentunya sudah tidak mungkin perlu dijelaskan lagi seperti apa printernya. Oke, output yang dihasilkan dalam pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Itu yang pertama teks, gambar, suara, dan bentuk yang lain. Apakah bentuk yang lain bersifat animasi atau hal-hal yang lain yang sudah bersifat lebih modern lagi. Tapi yang jelas di dalamnya ada teks, gambar, suara, video, dan sebagainya. Nah, 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia itu sendiri. Nah, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Nah, yang pertama, hard copy device. Hard copy device itu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras, seperti kertas atau film. Oke, kita bisa baca juga sini, bisa lihat di sini. Jadi ada soft copy, ada hard copy. Baru ada monitor. Ada monitor, tentunya seperti ini gambarnya. Baru ada proyektor juga. Apakah dia LCD? Kalau orangnya bilang LCD, sebenarnya itu bukan LCD sih, sebenarnya bilang. Sebenarnya itu adalah proyektor. Kalau LCD itu kan liquid crystal lamp, kalau tidak salah kepanjangannya. Itu biasanya ke TV-TV atau layar-layar lah yang kita gunakan. LED, ada yang bilang LED, ada yang LCD. Seperti itu. Nah, berfungsi untuk menampilkan gambar. Oke, yang jelas pasti kita sudah tahu. Ya, ini penampakannya. Dan saya memang lagi target mau tes mobil ini. Tapi dalam bentuk compact. Jadi, kalau ini mungkin dulu punya, yang masih sebesar ini, yang berat di bawah-bawah. Kalau kalian lihat juga di marketplace atau di tempat-tempat yang lain, sudah ada yang lebih compact, kecil. Kayak botol kaleng begitu. Botol kaleng dan sudah wireless. Jadi sudah tidak pakai kabel-kabelan. Jadi teknologi juga sekarang sudah menggunakan nama wireless. Jadi sudah tidak menggunakan kabel dan itu memang teknologi baru sekarang. Jadi semuanya dikirim secara wireless. Nah, ini ada perangkat juga. Sebenarnya video yang saya rekam ini saya menggunakan kabel. Tapi kalau saya gunakan dengan perangkat ini sebenarnya digunakan untuk alat-alat untuk membuat film, karena saya juga termasuk orang yang sering juga membuat film di sekolah juga. Kalau tidak pandemi, biasanya ada ekskul sinematografi. Saya salah satu pembina di situ. Jadi kalau kalian lihat alat seperti ini adalah DP nama video transmitter. Dia pengiriman data lewat bentuk wireless, sudah tidak pakai kabel lagi. Jadi dicolokkan ke kamera, jadi apa yang ditampilkan kamera bisa langsung kepada perangkat yang lain. Atau dia akan diproses lewat komputer kita. Tentunya ini DP receiver, ini DP transmitter, ada DP pasangan. Jadi dia coba satu, dia masih dua. Karena dia harus mengirimkan data lewat sinyal wireless itu sendiri, atau sinyal gelombang elektromagnetik.
Nah, itu mungkin akan dibahas dari mata pelajaran Sir Ivan, jaringan dasar. Itu hampir sama. Jadi bersifat ke situlah sama. Jadi 3 komponen pelajaran ini, ke JDK atau KJD, baru jaringan dasar, baru pemrograman dasar dengan sistem komputer itu saling berkaitan. Dengan ada satu kotak dasar desain grafis, itu saling berkaitan semua. Karena bersifat di dalam digitalisasi. Oke, nah panjang lebar lagi, langsung saja karena waktu kita mungkin tinggal berapa menit, belum disampaikan juga dari Zoom. Tapi ini sudah berjalan berapa menit, mungkin sedikit lagi sudah ada pemberitahuan dari Zoom di sini. Oke, supaya kita optimal, supaya selesai untuk pembelajaran topik ini. Baru berikut fungsi utama. Fungsi utama, Sirnya nak membahas secara mendalam sini, cuma singkat-singkat saja, ambil lebih inti. Ada pengolahan data, kalian bisa baca di sini juga. Pengolahan data berfungsi mengolah kumpulan data tentunya. Baru ada penyimpanan data. Pengolahan data tentunya segala sesuatu yang diolah semuanya di situ. Dari segi katanya, dari semuanya diolah. Baru menyimpan data sebagai penyimpan data. Ini fungsi utama ya. Ini adalah fungsi utama dari komputer itu sendiri. Fungsinya adalah pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, kendali. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi ada pemindahan, pengolahan, penyimpanan, dan kendali. Itu fungsi utama dari sebuah komputer. Oke, ini ada sebuah bagan. Ini kalau situ tidak terlalu terbaca di sini saya akan baca. Di sini adalah operating environment, source and destination of data. Jadi ada bahasa Inggris. Nah, jadi data movement, ini data masuk. Jadi dia ada sinkronisasi. Jadi dia masuk dan keluar. Jadi dia masuk, baru dia masuk ke kontrol mekanisme, ke kontrol mekanisme kontrol, baru data storage, baru dia juga mengirimkan ke data processing facility. Jadi mungkin di sini ada memori. Nah, ini sudah dikasih info dari Zoom, tinggal berapa menit. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa lihat lagi di modul kalian yang sudah dibagikan. Oke, jadi pembelajaran kita dari yang minggu lalu dan sekarang, jadi semuanya dirangkumkan seperti ini. Jadi pertama, struktur dasar komputer mempelajari tentang bagaimana cara tiap komponen saling berkaitan satu sama lain. Baru CPU juga itu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer. Baru yang kita tahu juga di sini, otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Baru ada control unit, seperti apa control unit. Baru arithmetic logical unit, dalam hal ini adalah bahasa pemrograman. Ada register, CPU interconnect. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini cuma sebagai rangkuman saja dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Baru ada memori, jenis memori ada 2 yang kita tahu, ada RAM dan ROM itu sendiri. Kalau RAM dia bersifat volatil, kalau ROM dia non volatil. Baru input-output, alat-alat input, alat-alat output seperti gimana, yang pasti sama sudah tahu input-output itu seperti apa. Baru ada 4 fungsi utama. Itu pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kendali. Nah, jadi itulah pembahasan kita dari fungsi dari sebuah komputer, fungsi dan organisasi komputer. Oke, terakhir ada tugas. Nah, mungkin ini nanti saya akan tulis di aplikasi Kelas7 kita sebagai portofolio. Jadi nanti bisa lihat di situ. Jadi ada tugas, dan jawabannya mungkin itu sudah dijawab tadi. Ada beberapa jawaban di situ sudah dijawab tadi. Kalaupun ada yang masih ingat-ingat atau ingin melihat kembali atau sudah mungkin sudah lewat tadi, mungkin ada yang sudah lupa, itu bisa dicek kembali
Nanti juga ini kan lagi di recording. Nah, nanti akan diupload juga di YouTube atau Sarugagi Kendepeling. Kalaupun lupa tadi Arjen ada minta izin keluar PWC atau hal yang lain, mungkin agak tertinggal, boleh nonton kembali. Oke, supaya bisa memudahkan kalian untuk menjawab ini. DP jawaban so ada. Tadi yang pembahasan tadi. Oke, ini nanti saya akan share. Jadi seperti itu saja pertemuan kita saat ini. Nanti kita akan berikut pertemuan kita agak lain dengan pembahasan yang sudah berbeda lagi. Jadi berikut kita akan membahas tentang konsep dasar operasi komputer. Oke, ada berapa hal. Oke, belum sekarang. Nanti berikut. Oke, seperti itu saja. Dan kita akan ambil absen. Tolong yang lain bisa aktifkan video kalian masing-masing. Kita akan ambil absen bersama sini. Christian Jonathan, silakan aktifkan Oke. Kita akan ambil foto, ambil posisi yang terbaik. Razer akan screenshot di sini. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bergabung, yang telah bersama-sama dalam kelas online saat ini. Kiranya kita tidak pernah bosan untuk mencari tahu tentang teknologi yang ada, dimanapun kita pergi dan berada, itu kita bisa dapat itu di mana saja. Sekarang akses sudah semakin mudah, semakin baik, dan teknologi sekarang semakin maju. Jangan sampai kita ketinggalan. Selalu update, selalu lihat perkembangan teknologi. Kalau belum tahu sekarang prosesor sudah sampai i11, nah itu mungkin sudah ketinggalan. Sekarang sudah ada i11 kalau untuk Intelnya. Kalau AMD-nya sudah sampai Ryzen 4000 lebih. 4500 ada yang tergantung DP tipe, ada yang seperti apa. Jadi sudah masuk ke golong digit 4000 untuk AMD. Jadi dua kompetitor besar, dua perusahaan besar di bidang prosesor, itu juga kalian harus mencari tahu. Jadi kelas kita membahas tentang dasar-dasarnya. Untuk secara yang lebih detail yang berupa tadi, berupa teknologi baru, itu kalian bisa dapati atau bisa lihat di internet, seperti atau tanya Om Google dan seterusnya. Oke, sekian untuk saat ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan waktu yang sama. Jangan sampai ketinggalan. Dan sampai jumpa. Oke, see you next time.